Ya, hari ini kita akan membahas mengenai fertilisasi, kemudian infertilisasi, dan juga diferensiasi seksual. Begitu. Nah, teman-teman, saya rasa teman-teman semua pada saat di Diploma 3 sudah membahas tentang fertilisasi, kemudian infertilisasi dan diferensiasi seksual. Nanti di sini akan saya review ulang begitu terkait dengan hal tersebut agar teman-teman semua lebih ingat dan lebih memahami karena besok salah satu dari praktikumnya itu kita melakukan analisis sperma begitu masuk ke lab, kemudian melakukan analisis sperma, sehingga di sini coba kita bahas sedikit nanti di masalah infertilitas. Nah, untuk fertilisasi itu di sini dimaksud seseorang itu apa namanya tidak ingin punah begitu, Dek. Tidak ingin punah dari keturunannya begitu sehingga mungkin salah satu begitu ya, salah satu mayoritas tujuan dari sebuah pernikahan itu adalah untuk bereproduksi atau untuk mempertahankan eh, mempertahankan ini ya mempertahankan jenisnya begitu atau mempertahankan keturunannya begitu. Tapi ada juga yang semisalnya menikah itu tapi ada juga yang tidak ingin mempunyai keturunan itu juga ada begitu. Tapi mayoritas di tempat kita itu masih banyak bahwa tujuan orang menikah itu salah satunya adalah mendapatkan keturunan untuk mempertahankan jenisnya. Nah, proses reproduksi ini nanti dimulai dari pembelahan sel gamet, yaitu nanti kita akan mempelajari tentang oogenesis dan juga spermatogenesis, atau pematangan begitu sampai terjadinya fertilisasi. Nah, kemudian nanti dari fertilisasi kita akan mempelajari juga tentang diferensiasi seksual. Setelah itu nanti yang terakhir akan kita bahas mengenai infertil begitu. Nah, hasil fertilisasi sel telur oleh sperma ini dia menghasilkan yang namanya zigot. Namanya on game kok. Nah, kemudian mm-mm, kemudian yang akan tumbuh ini melalui proses embriogenesis. Nah, embriogenesis ini dia meliputi pembelahan zigot atau cleavage atau morula, kemudian nanti berubah menjadi blastula dan kemudian gastrula serta nanti terjadi diferensiasi sel. Nah, ini yang teman-teman masih ketahui begitu ya. Fertilisasi ini dia terjadi di 2/3 saluran oviduk. Kemudian oosit sekunder itu mampu bertahan 24 jam setelah ovulasi di saluran oviduk. Sedangkan sperma mampu bertahan 48 jam di dalam tubuh wanita. Jadi penting oleh teman-teman semuanya begitu ya, mengetahui atau menghitung masa subur. Begitu. Jadi pada saat masa subur itu indikasinya adalah adanya lonjakan dari hormon LH, luteinizing hormone. Nah, itu dia biasanya akan naik begitu. Kemudian setelah 24 jam begitu dia akan berangsur-angsur turun. Begitu. Nah, pada saat proses turunnya itu, kalau semisalnya tidak dibuahi oleh sperma, maka progesteron itu dia akan menjadi tinggi. Tinggi, kemudian apa? Berangsur rendah, kemudian dia akan menjadi siklus menstruasi. Nah, kalau semisalnya apa namanya? Pada saat terjadi pembuahan atau fertilisasi, progesteron ini dia akan tinggi, akan tetap tinggi, kemudian akan mempertahankan atau akan memberikan makan untuk plasenta nantinya, begitu sehingga tidak ada menstruasi, begitu. Nanti akan kita pelajari selebihnya di siklus menstruasi. Tapi yang jelas, lonjakan dari hormon LH itu adalah salah satu indikator terjadinya ovulasi.
Ciri-ciri terjadi lonjakan LH itu yang pertama adalah suhu badan seorang wanita itu dia akan sedikit naik. Kemudian akan apa namanya ada lendir begitu. Nah, itu adalah salah satu indikator dari adanya lonjakan hormon LH. Kemudian fertilisasi ini dia berlangsung hanya 1 hari. Jadi kalau oosit sekunder itu dia mampu bertahan 24 jam, kalau sperma itu dia bertahannya 48 jam. Nah, kemudian fertilisasi ini dia berlangsung hanya 1 hari. Pergerakan sperma di dalam saluran reproduksi wanita ini dibantu oleh gerakan kontraksi otot uterus akibat stimulasi hormon prostaglandin dari cairan semen. Ini teman-teman. Terus kemudian ovum mengeluarkan zat kimia yang nantinya akan berperan menarik sperma. Gitu. Nah, kemudian pada saat apa namanya itu tadi ditarik, terjadi persaingan untuk dapat memfertilisasi ovum. Dan nanti hanya ada satu sperma saja yang akhirnya dia berhasil memfertilisasi atau berhasil bertemu dengan ovum. Setelah nanti dia mampu bertemu ini, nanti akan corona radiata itu dia akan sangat apa namanya keras, kemudian ditutupi oleh zona pelusida. Itu nanti dia apa namanya si sperma ini dia sperma lain itu tidak bisa menembus lagi di ovum. Itu artinya sudah terjadi fertilisasi. Kemudian sebelum fertilisasi, sperma ini dia mengalami proses kapasitasi. Kapasitasi itu yaitu pembukaan molekul reseptor dan pelepasan inhibitor serta hanya enzim proteinase yang ada pada permukaan sperma. Jadi sebelum fertilisasi itu berlangsung, si sperma ini dia kapasitasi ini dia membuka molekul reseptor itu yang di depannya itu. Jadi yang seperti apa namanya biji itu dia terbuka reseptornya, kemudian melepas inhibitor serta enzim proteinase untuk membuka permukaan sperma itu, akhirnya dia bisa memasuki apa namanya zona pelusida dan dia bisa masuk ke ovum begitu, akhirnya bisa bertemu ovum. Nah, proses kapasitasi ini terjadi di dalam uterus dan saluran oviduk selama 7 jam. Ini jadi diingat ya teman-teman, sebelum si sperma itu dia bisa menempel begitu ya di dinding ovum, dia itu akan mengalami kapasitasi. Begitu kapasitasi ini dia yang mampu membuka molekul reseptor dan pelepasan inhibitor serta eh, enzim proteinase ini yang dia akhirnya berada pada permukaan sperma. Dan ini dia berlangsung selama 7 jam proses kapasitasi ini. Nah, sebelum terjadi penetrasi, sperma ke dalam sel telur terjadi reaksi akrosom, yaitu reaksi menghancurkan lapisan-lapisan telur ini tadi. Begitu. Nah, akrosom ini dia memiliki enzim hidrolisis hyaluronidase yang dapat menghancurkan kumulus oophorus serta enzim penetrasi korona yang dapat menghancurkan korona radiata dan enzim akrosin yang akan menghancurkan zona pelusida. Nah, ini nanti tadi itu apa namanya kapasitasi, setelah kapasitasi dia ini tadi akrosom itu terjadi reaksi akrosom itu tadi yang akhirnya lapisan-lapisan dari sel telur itu dia mampu ditembus oleh sperma. Nah, ingat dalam proses akrosom ini dia akrosom ini yang dihasilkan dari proses kapasitasi ini dia memiliki enzim hidrolisis begitu atau hyaluronidase yang dapat menghancurkan kumulus oophorus serta enzim penetrasi korona yang dapat menghancurkan korona radiata dan zona pelusida. Nah, ini prosesnya akrosomal gitu ya, vesikel. Ini seperti ini nih. Ini tadi yang terjadi sebelumnya adalah proses kapasitasi, kemudian akrosomal vesicle tadi yang ada enzimnya begitu. Kemudian ini yang kedua, ini dia terjadi seperti ini, akhirnya dia terbuka, kemudian enzimnya ini tadi dia mampu menghancurkan si zona pelusida. Begitu. Kemudian
Setelah itu dia mampu menembus, menembus seperti ini, begitu. Akhirnya dia apa namanya sperma nukleusnya itu dia terlepas dan masuk ke dalam egg nukleus. Begitu teman-teman. Seperti ini prosesnya. Kapasitasi, kemudian terjadi akrosomal, kemudian akrosomil ini dia menghasilkan enzim, kemudian dia mampu menembus zona pelusida. Nah, ini nucleus containing chromosome yang terjadi akrosom containing enzim ini seperti ini. Pelepasan enzim ini dilepas begitu ya untuk melindungi ininya. Begitu ini proses kapasitasi, kemudian akrosom begitu. Kemudian terlepas terlepas akhirnya ini enzimnya ini menembus zona pelusida dan ini bisa masuk ke sana. Nah, itu tadi adalah proses bertemunya atau proses fertilisasi begitu. Nah, eh sebelum fertilisasi itu pasti tentunya ada spermatogenesis. Spermatogenesis ini artinya pembentukan sperma. Bagaimana prosesnya? Prosesnya itu jelas dia berada di tubulus seminiferus. Kalau dia sudah matang nanti akan dihantar nih ke epididymis. Dari epididymis kemudian akan disalurkan melalui vas deferens. Begitu. Jadi testisnya itu dia di dalam tubulus semifinalis seminiferus ini dia itu ada yang namanya sel-sel begitu ya, sel-sel Sertoli begitu. Nah, ini prosesnya dari spermatogenesis ini yang pertama dia itu spermatogonium. Setelah dia berbentuk spermatogonium, maka dia akan diolah, begitu akan terjadi mitosis. Nah, pada saat terjadi mitosis ini akan terbentuk spermatosit primer. Ini spermatosit primer ini seperti ini. Kemudian terjadi meiosis satu. Pembelahan meiosis satu akan menghasilkan spermatosit sekunder. Seperti ini bentuknya. Kemudian terjadi meiosis 2 menghasilkan spermatid. Kemudian spermatid ini berdiferensi jadilah dia sperma. Begini. Ini bentuknya. Ini akrosom kepala, kemudian di sini badan sperma, di sini adalah ekornya. Ini adalah spermatogonosis pada tubulus seminiferus. Begitu. Jadi proses terjadinya sperma. Dia dia melalui spermatogonium, kemudian spermatosit primer, sekunder, baru dia menjadi spermatid. Setelah spermatid terdiferensiasi, dia baru menjadi sperma. Begitu. Ini jadi yang di mana sperma itu diproduksi ya di tubulus seminiferus. Di mana dia dimatangkan ya di sini. Setelah dia matang akan dibawa ke epididymis ini. Di epididymis ini dia akan diberikan makan, kemudian disalurkan ke vas deferens. Begitu. Begitu teman-teman, ini prosesnya dari diingat spermatogonium itu dia mitosis 1. Kemudian setelah terjadi spermatogonium dia akan ke spermatid berubah menjadi spermatosit primer, itu nanti dia akan terjadi meiosis 1. Kemudian dari primer akan menjadi sekunder, dia terjadi meiosis 2, kemudian berubah menjadi spermatid, kemudian spermatid berdiferensiasi, kemudian menjadilah sperma. Artinya berarti proses sperma ini sudah matang. Begitu. Begitu kemudian siap untuk diberikan makan di apa namanya epididymis kemudian disalurkan melalui vas deferens. Nah, kalau ini dia proses terjadi tahapan oogenesis atau ovum begitu ya. Ini oogonium jumlahnya 46 begitu ya. Kemudian dia terjadi oosit primer. Jadi oogonium ini sebenarnya dia ada banyak sekali di tubuh wanita. Tapi dia satu-satu akan berkurang begitu sampai akhirnya dia terjadi menopause. Begitu teman-teman. Jadi sudah terbentuk itu ya sejak apa namanya dia bayi itu sudah ada oogonium. Oogoniumnya itu jumlahnya banyak sekali. Begitu setelah banyak sekali nanti dia akan setiap menstruasi itu dia akan terjadi pematangan itu satu 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 sampai akhirnya dia terjadi menopause itu sudah tidak ada. Begitu teman-teman. Nah ini oogonium ini
dia terjadi mitosis begitu ya. Kemudian terjadi oosit primer begitu 46. Jadilah dia oosit sekunder. Ingat kalau sudah primer itu pasti nanti akan jadi sekunder. Begitu sekunder. Nah, pada saat dia terjadi oosit primer ini, kemudian dia berubah menjadi oosit sekunder dan badan polar pertama ini di sini itu dia terjadi di meiosis 1. Kemudian di meiosis 2 ini badan polarnya ini dia akan apa namanya berdiferensiasi lagi begitu. Ini di meiosis kedua. Nah, ootit yang berkembang ini dia akhirnya akan menjadi ovum begitu. Nah, ini folikel primer, kemudian dia berkembang menjadi folikel sekunder, folikel tersier, kemudian folikel de Graaff sampai ke corpus luteum. Kalau dia ada pembuahan maka akan tetap menjadi corpus luteum. Tapi kalau tidak ada pembuahan dia akan menjadi corpus albicans. Nanti akan keluar pada saat menstruasi. Ini contohnya seperti ini, oosit primer, kemudian dia berdegenerasi dan sebagainya. Oosit primer, kemudian di sini oosit primer dewasa, kemudian oosit primer ini dikelilingi oleh banyak folikel, begitu ya, dia menjadi seperti ini. Ini oosit dan folikel, ini ovarium, kemudian oosit sekunder itu seperti ini. Kemudian setelah itu dia akan menjadi folikel de Graaff, terjadi ovulasi, corpus luteum, kemudian corpus luteum berdegenerasi kalau semisalnya tadi dia terjadi pembuahan. Begitu. Kalau semisalnya dia tidak terjadi pembuahan, maka corpus luteum ini dia tidak akan jadi apa namanya? Dia tidak akan terus jadi corpus luteum, tidak berdiferensi tapi menjadi corpus albicans. Begitu, teman-teman. Ini meleburnya sel kelamin jantan atau sperma dengan sel kelamin betina ovum atau sel telur yang nanti pada akhirnya dia menghasilkan eh, zigot gitu. Nah, ini proses fertilisasi teman-teman semua. Mungkin sudah khatam begitu ya belajar tentang fertilisasi. Ini saya coba apa namanya review kembali begitu ya. Jadi pada saat sperma itu masuk di vagina itu akan seperti ini, berjalan dia ke sini, kemudian berjalan dia ke sini, ke oviduct begitu ya, ke oviduct ini, terus kemudian si ovum dia akan digetarkan oleh fibra ini untuk dia bisa dinaikkan, diayunkan ke atas. Kemudian jadi si siapa namanya bertemu dengan sperma. Diayunkan ke atas sampai dengan dia ketemu dengan sperma. Begitu seterusnya selama 24 jam. Dia bertahan begitu. Nah, si sperma dia itu bertahan di dalam oviduk di sini tadi sampai 48 jam, sampai bisa dengan 2 hari dia bertahan di sini. Begitu menunggu ovum tadi dilepas begitu atau diayunkan ke atas sehingga bisa bertemu. Nah, pada kondisi dia kalau terjadi kehamilan ektopik, si zigot ini tadi, dia yang jadi blastula, morula, dan sebagainya ini, dia tidak bisa pindah ke sini. Tapi dia berkembang di sini, di oviduct atau di tuba. Begitu. Sehingga pada saat belum umur kehamilan yang tinggi, itu dia sudah apa namanya, ibu hamil ini dia sudah merasa kesakitan sekali. Nyeri bahkan mau pingsan. Begitu. Karena dia tumbuh di sini. Prosesnya harus seperti apa ya? Harus dioperasi. Begitu untuk melakukan atau untuk mengambil apa namanya si itu tadi kehamilan ektopik begitu. Nah, seyogianya kalau semisalnya sudah terjadi fertilisasi, itu kan dia akan membentuk zigot ya. Zigot kemudian nanti akan jadi morula, akan jadi blastula, dia itu akan berjalan sambil berdiferensiasi sel begitu nanti akan tertanam di sini, di fundus biasanya begitu. Akan menempel di endometrium di sini begitu. Begitu teman-teman. Nah, kalau misalnya terjadi abnormality atau tadi kehamilan ektopik, maka dia akan tertanamnya di sini. Dia tidak berhasil turun ke bawah, tapi dia menempelnya di tuba. Begitu. Nah, ini proses terjadinya fertilisasi di dalam oviduct gitu ya pada organ reproduksi wanita
Ini kalau zoom di zoom in, tadi kan sudah kita zoom out tadi ya, bagaimana terjadi apa namanya kapasitasi di apa di sperma, kemudian terjadi akrosom sehingga mengeluarkan enzim hyaluronidase itu tadi untuk menembus zona pelusida begitu. Nah, setelah dia apa namanya ditembus di zona pelusida ini ya dia akan ini ada ini apa namanya corona radiata, dia akan keras di sini seperti baja sudah tidak mau lagi menerima sperma lain untuk membuahi gitu. Ini kehamilan atau fertilisasi tadi sudah di ini ya. Jadi fertilisasi tadi ini bertemu di sini, kemudian dilempar-lempar begitu ya, ovumnya dilempar, kemudian ketemu sperma yang sudah menunggu mungkin sampai dengan 48 jam tadi berhasil ketemu, kemudian apa namanya terjadi pembelahan zigot seperti ini, jadilah morula, kemudian jadilah blastosola atau blastula. Ini tahapan pembelahan zigot hasil fertilisasi dalam perjalanan ke uterus untuk proses implantasi. Nah, ini jadi sambil berdiferensiasi sel, diferensiasi atau pembelahan, begitu dia sambil berjalan dan akan menempelkan diri di endometrium. Ini proses pembentukan membran kehamilan pada embrio nanti akan kita bahas begitu ya. Amnion, kemudian nanti ada kantung telur, kemudian korion, sakus ini pembuluh darahnya itu dari sini, kemudian massa sel, kemudian ini endometrium dia menempel, ini blastosol tadi dia menempel, kemudian yang nanti akan membentuk plasenta ini, kemudian hormon HCG-nya itu dia keluar itu dari hasil ini, gitu. Nah, ini pembuluh darahnya, ini bagian plasenta cairan amnionnya seperti ini. Nanti akan kita bahas lagi. Sampai sini di fertilisasi ada pertanyaan teman-teman. Jadi yang harus kalian pahami adalah sebelum terjadi fertilisasi kan tadi kan harusnya ada pematangan sperma ya dengan proses spermatogenesis. Ada pematangan ovum dengan proses oogenesis. Kemudian tadi pada saat dia sudah matang kemudian bertemu tadi sperma itu tadi mampu bertahan di dalam oviduct itu sekitar 48 jam. Sedangkan ovum dia bisa bertahan sampai dengan 24 jam. Kemudian apa yang menandai bahwa si ovum itu dia sudah bisa dilepas itu dengan adanya kenaikan hormon LH. Begitu teman-teman itu ringkasannya. Nah, kemudian setelah dia itu terjadi penetrasi, maka tadi si sperma akan mengalami kapasitasi, begitu ya. Terus kemudian akan terjadi akrosomal, begitu terjadi mengeluarkan enzim. Tadi enzimnya semoga teman-teman ingat begitu yang kemudian bisa menembus dinding dan zona pelusida. Kemudian pada akhirnya dia bisa mampu bertemu dengan ovum yang ada di dalam sel. Kemudian setelah bertemu seperti itu dia akan menjadi zigot kemudian berdiferensiasi sel, kemudian dia akan pindah dari berjalan begitu ya dari tuba kemudian berjalan untuk melakukan implantasi sampai dengan ke endometrium untuk berimplantasi. Sampai sini saya simpulkan ada pertanyaan tidak? Ada Bu, Ya, ada. iya Bu, Silakan. iya Bu, terima kasih. Hmm. Ibu di sini saya mau bertanya Mm-mm. tentang fertilitasi. Fertilita. Gimana? Iya, Ibu eh, mungkin Ibu bisa menjelaskan bagaimana proses terjadinya kehamilan etopik terganggu, kehamilan kehamilan etopik terganggu, kehamilan apa itu lagi yang satunya? Apa? Mola kehamilan mola, kehamilan etopik terganggu sama black teeth ovum. Yang kedua, bagaimana terjadinya pembelahan sel sehingga terjadi kehamilan gemali. Oke, ya. Oke, saya jelaskan ya langsung ya ke gambar ya. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Megiana atas pertanyaannya. Jadi tadi kalau kehamilan ektopik terganggu begitu ya. Ektopik terganggu tadi yang sudah saya jelaskan bahwa si ini
Nih, tadi kan si ovumnya tadi kan dilempar ya oleh Fimbre di sini. Begitu. Jadi si Fimbre ini dia akan melempar. Jadi ya seperti rambut begitu yang dia itu seperti ini. Bergetar seperti ini yang akan melempar-lemparkan si ovum itu tadi ke permukaan sehingga dia bisa bertemu si sperma ini tadi. Pada saat dia sudah bertemu, terjadi saat bertemu tadi ya, dia sudah jadi zigot. Nah, pada saat terjadi zigot, ini bentuknya seperti ini, dia terjadi diferensiasi sel. Diferensiasi sel itu artinya seperti ini, Dek. Dari dua sel itu kan tadi apa namanya? Pertamanya satu sel begitu ya, kan masuk kemudian jadi sel, terus kemudian membelah jadi dua sel, kemudian membelah lagi jadi empat sel, delapan sel, dan seterusnya sampai nanti jadi blastola kita menyebutnya. Nah, si blastula itu seharusnya dia itu berimplantasi itu di sini, di endometrium. Tapi ternyata sebelum dia sampai di endometrium, dia sudah tertempel di oviduct ini atau di tuba, begitu, di tuba sini. Sehingga dia terjadi kehamilan ektopik. Jadi yang namanya kehamilan ektopik terganggu itu adalah fertilisasi zigot sampai dengan tadi zigot, morula, sampai dengan blastula itu tadi, si blastula tadi salah nempel. Nempelnya itu dia di tuba. Yang seharusnya dia nempelnya itu di endometrium. Itulah cikal bakal terjadinya kehamilan ektopik. Makanya kenapa dia kehamilan ektopik itu ciri-cirinya adalah ibu akan merasa kesakitan setelah apa namanya umur kehamilannya itu 8 minggu seperti itu dia sudah mengalami kesakitan sekali karena apa? Tubah itu dia sempit sedangkan si blastula itu tadi dia sudah menjadi banyak sel begitu ya. Dia sudah menjadi banyak sel, dia menekan nih di area sini sehingga dia terjadi kesakitan yang amat sangat sehingga harus dilakukan operasi untuk pengangkatan begitu Bu itu nanti apa namanya kehamilan ektopik itu nanti bisa jadi besar enggak bisa karena dia ada di tuba sebelum jadi besar pun dia hanya seukuran biji kacang hijau mungkin ya si bayinya itu ibunya sudah merasa kesakitan hebat sehingga harus diangkat itu dek sebab terjadinya kehamilan ektopik karena ketidakmampuan si blastula untuk sampai ke endometrium dan salah nempel implantasi atau nempelnya yang harusnya di endometrium, dia nempel di tuba. Itu yang terjadi kehamilan ektopik, terganggu. Nah, kemudian untuk tadi, apa namanya, Ibu tolong dong saya dijelaskan untuk kehamilan mulahidatidosa atau kehamilan anggur. Kehamilan mulahidatidosa atau kehamilan anggur itu tadi si apa namanya blastula itu tadi yang nempel di endometrium itu dia tidak berubah menjadi janin, tapi berubah menjadi sel-sel yang tidak ada isinya, yang isinya hanya berupa cairan-cairan. Itu biasanya nanti ditandai dengan ibu itu mual muntah berlebihan hiperemesis, gravidarum. Terus kemudian nanti terjadi sedikit bercak perdarahan. Itu yang menandakan bahwa seseorang itu dicurigai terjadi apa namanya kehamilan itu tadi, mola hidati dosa atau hamil anggur. Faktornya karena apa, Bu, terjadi kehamilan anggur? Faktornya adalah karena seleksi alam, Dek. Yang artinya mungkin dia tidak terjadi janin tapi jadinya si mola hidatidosa. Kalau mungkin terjadi janin, mungkin dia akan terjadi abnormalitas. Begitu, sehingga dia jadinya mola hidatidosa. Bu, ini bisa diprediksi tidak? Seseorang itu nanti pada akhirnya terjadi mola hidatidosa? Tidak. Kita tidak bisa memprediksi eh, seseorang itu nantinya akan hamil anggur atau tidak. Hanya saja yang bisa kita curigai dan mengindikasikan bahwa seseorang itu terjadi mulahidatidosa apabila mual muntah berlebihan sampai dia tidak bisa ngapa-ngapain. Kemudian yang kedua, setelah di umur kehamilan sekitar 14 minggu begitu ya. 12 minggu, 14 minggu itu tidak ada DJJ.
itu, dan kemudian tidak ada janin, tapi di dalamnya hanya isinya sel-sel seperti itu yang berisi penuh dengan cairan-cairan. Itu deh untuk hamil mola hidatidosa. Kemudian kalau blended ovum itu artinya adalah kehamilan ini dia tidak berkembang. Jadi setelah tadi dia berhasil berimplantasi di sini, ternyata entah karena yang pertama hormon, yang kedua mungkin apa namanya ibunya stres, polanya tidak bagus dan sebagainya, begitu sehingga mempengaruhi pertumbuhan itu tadi, si blastula itu tadi. Sehingga dia akan menjadi tidak berkembang. Isinya hanya pada akhirnya hanya kantong kehamilan saja. Begitu Bu, itu nanti kalau blended ovum itu butuh dikuretase tidak? Butuh. Jadi nanti kalau terjadi blended ovum itu dia harus dikuretase. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya biasanya akan terjadi apa namanya flek-flek begitu. Flek darah, kemudian flek darahnya itu biasanya terjadi di umur kehamilan eh, hampir memasuki 3 bulan begitu. Berarti sekitar umur kehamilan 12 mingguan. Itu nanti terjadi flek begitu pada saat dilakukan USG tidak ada janin dan hanya ada kantong kehamilan. Itu yang dinamakan dengan blended ovum. Begitu, Dek. Bu, itu nanti bisa diprediksi tidak? Tidak. Yang bisa memprediksi adalah itu tadi seleksi alam, yang artinya itu memang oleh tubuh mungkin dimatikan atau mungkin tidak ditumbuhkan karena memang kalau semisalnya nanti jadi ya kemungkinan akan terjadi abnormalitas pada anak. Sampai sini eh, sudah jelas? Jelas. Paham ya? Sudah paham ya? Mana itu dia yang apa namanya kehamilan ektopik terganggu, mana dia mola hidatidosa atau hamil anggun, mana dia yang blended ovum. Sudah bisa ya memahami itu ya? Iya, Bu. Heeh. Jadi ciri-cirinya kalau dia mulai hidatidosa tadi adalah mual muntah berlebihan, hiperemesis sampai dia harus diopnam, harus menambah cairan, tidak bisa makan apapun karena tingginya kadar hormon HCG di dalam tubuhnya. Kemudian pada saat dilakukan USG ternyata tidak ada itu tadi apa namanya eh, janin dan tidak ditemukan di JJ. Kalau blended ovum dia itu sudah ada kantong kehamilannya, tapi janinnya tidak berkembang. Begitu teman-teman. Gitu ya Maggie ya. Semoga bisa paham ya. Iya, Bu. Ada pertanyaan yang kedua tadi, Bu. Apa pertanyaannya? Eh, Bagaimana terjadi proses pembelahan sel hingga terjadinya kehamilan gemeli? Oh itu nanti akan saya terangkan di materi kedua ya. Karena ini nanti Oh bisa iya, Ibu. sampai 100 slide-nya. Dua Oh materi iya, Ibu. gitu. Nanti akan saya terangkan pada saat apa namanya materi yang kedua. Bagaimana sehingga dia bisa menjadi kehamilan gemili. Begitu ya. Kita lanjut dulu ya. Oke, em, sudah clear sampai sini. Kemudian kita akan berbicara tentang diferensi seksual atau Iya, proses, Ibu. ya, Baik, Ibu. ya. Gimana, Dek? Bisa kita lanjut? Atau ada pertanyaan? Tadi kayaknya ada yang mau bertanya ya, atau gimana? Oke, eh, kita lanjutkan. Kita masuk ke diferensiasi seksual, begitu. Nah, eh, sebenarnya apa sih diferensiasi seksual? Begitu, diferensiasi seksual itu adalah proses di mana seseorang itu berkembang menjadi laki-laki atau perempuan. Itu yang dinamakan dengan diferensiasi seksual. Nah, selama perkembangan tubuh dan otak itu mengalami ini feminisasi dan demaskulinisasi atau B, dia menjadi maskulinisasi dan defeminisasi. Dalam kebanyakan kasus, otak yang berdiferensiasi ini akan mengarah pada perilaku yang sesuai dengan gonad yang terdiferensiasi. Jadi proses dia
nanti jadinya bayi laki-laki atau bayi perempuan itu dari diferensiasi gonad, begitu teman-teman. Nah, ini kalau dia yang A, ini dia A, gendernya ini dia sudah terlihat A pada saat apa namanya proses pembelahan begitu. Sehingga otak di sini dia sudah terbentuk, dia akan feminis dan demaskulinis. Kalau dia yang laki-laki, bentuknya seperti ini, dia akan maskulinis dan defeminis. Begitu, yang artinya dia akan terbentuk semuanya nih, yang oh laki-laki itu ototnya begini, masa ototnya seperti ini, kemudian perilakunya seperti ini, begitu. Dan dalam kebanyakan kasus, perempuan memiliki otak dan tubuh yang feminim dan tidak maskulin, makanya demaskulinize, begitu ya. Sedangkan laki-laki memiliki otak dan tubuh yang maskulin dan tidak feminim, atau kita namakan dengan defeminize, begitu. Ini kemudian lanjut. Nah, eh ini seks dua ini DNA 23 ini dia yang akan nantinya menentukan jenis kelamin begitu ya. Kromosom yang akan menentukan jenis kelamin begitu itu di ini. Nah, pada manusia DNA itu dia tersusun 46 kromosom. Satu set yang terdiri dari 23 kromosom berasal dari ibu dan set lainnya berasal dari ayah tadi. Kalau terakhir ayahnya ngasihnya XX, ya berarti ngasihnya si X begitu ya. Oh ya berarti dia nanti akan lahir perempuan. Kalau semisalnya ayahnya tadi meninggalkan Y begitu kromosomnya, ya berarti nanti dia akan menjadi laki-laki begitu. 22 pasang kromosom disebut dengan kromosom autosom. Ini 1 sampai dengan 22 ini kromosom autosom. Kromosom-kromosom ini memiliki panjang yang sama dan memiliki gen yang sama yang terdapat di lokasi yang sama. Terlepas dari apakah kromosom tersebut berasal dari ibu atau ayahnya, ini pada saat dia akhirnya bertemu, dia akan menjadi sama. Akan tetapi, untuk semua gen, alel atau versi yang terdapat pada setiap gen ini mungkin berbeda dari setiap orang tua. Pasangan kromosom terakhir ini bertanggung jawab untuk menentukan apakah seorang individu ini nantinya akan menjadi seorang laki-laki atau perempuan. Yang menentukan apa X dan Y itu tadi. Nah, pasangan ini disebut dengan kromosom seks. Pada manusia, kromosom seks ini diberi nama X atau Y. Nah, ini manusia itu memiliki 23 pasang kromosom, sehingga totalnya itu menjadi 46 kromosom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, begitu teman-teman. Karena dia ininya itu tadi disebut autosom. 22 ini dia disebut autosom. Ini nih, 1 sampai 22 ini kromosom autosom, di sini adalah kromosom seks. Begitu. Kromosom ini nanti akan ada alelnya. Alelnya itu ya tergantung dari genetik orang tua masing-masing, begitu. Yang tadi rambut keriting mungkin, rambut lurus mungkin, kulit putih mungkin, kulit coklat mungkin, mata biru, kemudian kornea coklat dan sebagainya itu ditentukan dari alel kromosom yang ditinggalkan oleh orang tuanya di kromosom autosomal ini tadi, begitu. Nah, sehingga totalnya menjadi 46. Sebanyak 22 pasang disebut autosomal dan memiliki struktur yang sama dari setiap orang tua. Pasangan terakhir adalah kromosom seks dan menentukan apakah individu tersebut adalah laki-laki atau perempuan ini tadi. Nah, ini contohnya adalah kalau semisalnya ovum itu jelas kromosomnya itu dia X gitu. Nah, ini tinggal penentunya ini si sperma. Sperma datang ini dia membawa X atau membawa Y. Kalau dia membawa X berarti ini tadi setelah proses kapasitasi, kemudian proses akrosomal, dia akhirnya mampu membuai si X ini atau si ovum ini tadi, kemudian bertemu dengan X. X ketemu dengan X, begitu dia menjadi perempuan. Y ketemu dengan X, dia menjadi laki-laki. Ini the combination of an X containing sperm cell and an X containing X cell will result in a XX.
individual who will develop as a female. Yang artinya adalah kombinasi sperma yang bertemu dengan apa namanya sel egg begitu ya, egg containing sperma. Jadi sperma yang membawa kromosom egg dia akan bertemu dengan apa namanya ovum, dia yang memang kromosomnya X ini akan menghasilkan kromosom XX, di mana individu tersebut dia akan mengembangkan kromosom female atau jenis kelamin perempuan. Tapi kalau the combination of a Y containing sperm cell and an X containing egg cell will result in a XY individual who will develop as a male. Begitu yang artinya kalau semisalnya tadi ketemu Y ketemu X dia akan menjadi developnya dia itu akan berkembang menjadi jenis kelamin laki-laki. Nah, ini tadi yang teman-teman harus paham begitu di sini. Kromosom Y itu tadi terdapat gen yang disebut dengan sex determining region atau kita bisa sebut dia eh, gen SRY atau sex determining region dari kromosom Y. Nah, gen SRY ini diperlukan untuk maskulinisasi gonad embrionik. Gen SRY ini mengkode protein yang disebut dengan testis determining factor. Ini saya bold ini agar kalian semua paham. Begitu. Kali ini nanti saya tidak akan memberikan materi secara apa namanya PDF atau PowerPoint, tapi akan saya berikan rekamannya. Begitu. Begitu ya teman-teman. Jadi mungkin kalian bisa nyambi mencatat begitu perkuliahan pada sore hari ini. Ini karena sudah saya record begitu. Nah, si gen SRY ini tadi diperlukan untuk memaskulinisasi gonad embrionik. Sehingga tadi automatically si otaknya itu dia akan, oh ini maskulin. Berarti dia the femenius, begitu. Nah, gen SRY ini dia mengkode protein yang disebut dengan testis determining factor atau TDF yang menyebabkan gonad embrionik ini berdiferensiasi menjadi sebuah testis. Ingat, testis tadi adalah proses untuk pematangan sperma atau spermatogonium yang nanti isinya adalah pada vas deferens gitu. Nah, testis kemudian mulai mengeluarkan testosteron dan hormon yang disebut dengan Mullerian Inhibitory Substance atau MIS. Gitu ya teman-teman. Jadi kuncinya tadi kenapa dia bisa berubah menjadi laki-laki karena jelas di Y itu dia terdapat gen yang disebut dengan sex determining region atau SRY yang mampu dia itu apa gen ini tuh mampu memaskulinisasi gonad embrio. Nik begitu ya. Nah, kemudian si gen SRY ini dia akan mengkode protein yang disebut dengan testing determining factor TDF sehingga dengan codingnya itu tadi, maka dia akan terbentuk tuh si maskulinisasi itu tadi. Sehingga bisa sel itu menjadi gonad atau gonad itu dia menjadi testis, bukan menjadi apa namanya sel perempuan atau oosit begitu ya. Dia jadinya testis. Nah, testis ini dia mengeluarkan testosteron yang dan hormonnya itu disebut Mullerian Inhibitor Substance atau MIS. Nah, testosteron ini menyebabkan ductus Wolffii berkembang menjadi vas deferens. Vesicula seminalis dan juga epididymis. Tadi vesicula seminalis dia penghasil spermatogenesis, tempat terjadinya spermatogenesis. Kemudian setelah spermatogenesis itu tadi membelah, setelah dewasa dia bisa menjadi sperma. Itu tadi dari proses mitosis, kemudian jadi primer, jadi sekunder, sehingga dia menjadi spermatid. Kemudian dia spermatid berdiferensiasi, dia menjadi sperma. Setelah menjadi sperma, dia akan dimatangkan di epididymis, akan diberi makan di epididymis. Kemudian nanti akan disarunkan ke vas deferens. Kemudian siap untuk ejakulasi, begitu. Kalau laki-laki tersebut dia sudah balik begitu. Nah, kemudian MIS ini menyebabkan ductus Mullerian mengalami degenerasi. Kehadiran testosteron ini juga mengakibatkan perkembangan kelenjar prostat dan juga penis. Ini yang saya bilang gonad-gonad dari tadi, begitu ya. Ini
Ini differentiation system sebelum dia ketemu dengan SRY gen, begitu ya. Ini Wolffian duct, begitu. Ini Mullerian duct-nya itu yang sini. Ini gonadnya. Pada saat dia ketemu dengan SRY gen yang dibawa oleh kromosom Y itu tadi, si testis ini apa namanya determining factor atau TDF ini dia bisa membentuk testis. Begitu. Ya, kamu jadi testis gitu. Kemudian setelah itu menjadi male developing system begitu ya. Release of testosteron gonadnya ini tadi sudah menjadi testis. Kemudian dia merilis testosteron dan Mullerian inhibiting substance atau MIS begitu ya. Ini testis, kemudian ini vas deferens, ini dari Wolffian duct ini tadi dia jadi vas deferens begitu, kemudian yang nanti dia akan berkembang atau untuk pematangan sperma, kemudian ini bladder atau kandung kemih begitu teman-teman. Nah, kemudian ini develop system setelah dia ini sudah dikode tadi ya ada TDF kemudian merilis apa MIS atau Mullerian inhibiting substance ini tadi dia akan mendevelop sistem. Bladdernya dia akan berbentuk seperti ini, dia sudah mulai ke bawah seperti ini. Ini nanti akan jadi vas deferens, akan menjadi epididymis, ini akan menjadi testis. Ini penis, seminal vesicle, begitu, prostat, uretra. Nah, ini nanti dia akan menjadi penis, begitu. Nah, ini keterangannya. Sistem gonad ini yang tidak berdiferensi sama untuk kedua jenis kelamin. Pada pria, gen SRY ini yang terletak pada kromosom Y yang tadi sudah saya jelaskan itu diaktifkan selama perkembangan sehingga menghasilkan faktor penentu testis yang mengakibatkan gonad tadi menjadi testis. Nah, testis ini mulai melepaskan testosteron dan zat penghambat Mullerian yang menyebabkan ductus Wolffian ini menjadi vas deferens. Vesicula seminalis dan epididymis ini menyebabkan ductus Mullerian ini menjadi berdegenerasi. Degenerasi, kemudian kehadiran testosteron ini juga menyebabkan perkembangan penis dan juga kelenjar prostat dalam sistem yang berkembang sepenuhnya sehingga pada saat di USG begitu si bayi itu kadang dia sudah mengeluarkan apa ini ya menara begitu ya dia sudah mancung begitu nah itu testisnya dia sudah terbentuk penisnya dia sudah terbentuk begitu. Nah, ini kita masih berbicara tentang diferensiasi gonad begitu ya. Ini critical periodnya itu ada di sini. Dari awal itu ya, gestation begitu, no hormone present, testosterone present begitu. Childhood, kemudian dia menjadi puberty, ini organization hormone effect. Begitu dia jadi adult, ini sudah bisa aktivasional hormone effect begitu. Nah, eh, hormon yang dapat apa namanya memiliki efek pengaturan yang bertahan lama jika hadir selama periode kritis seperti selama periode prenatal dan pubertas. Nah, selama periode kritis ini hormon akan mengubah struktur sistem, menyiapkan sel dan juga sirkuit yang dibutuhkan untuk menampilkan perilaku khas jenis kelamin di kemudian hari. Perilaku khas jenis kelamin tersebut kemudian diaktifkan di masa dewasa oleh kehadiran hormon gonad itu tadi. Begitu. Begitu teman-teman. Kemudian ini poin-poin utamanya begitu ya. Selama perkembangan tubuh dan otak ini mengalami feminisasi dan demaskulinisasi atau maskulinisasi dan juga defeminisasi. Kromosom seks X dan Y itu membentuk satu pasang dari total 23 pasang kromosom pada manusia. Mereka yang melengkapi X sama Y. Perempuan secara genetik XX dan laki-laki secara genetik XY. Gen SRY ini yang pada kromosom Y bertanggung jawab atas perkembangan sistem reproduksi pria. Ketika tidak ada hormon, maka sistem reproduksi wanita itu dia berkembang. Begitu ya teman-teman tadi. Eh, apa namanya? Ketika tidak ada hormon, begitu ya, hormon yang dihasilkan oleh gen SRY tadi. Begitu, MIS tadi. Nah, efek hormon yang bersifat organisasional dan bertahan lama terjadi selama periode kritis dalam perkembangan. Efek hormon yang bersifat aktivasi dan berlangsung singkat mengaktifkan sirkuit yang diatur oleh hormon dalam perkembangan. Ini poin-poin penting utama yang
perlu kita pahami untuk tadi diferensiasi seksual atau penentu dia nanti akhirnya berkembang laki-laki atau dia berkembang menjadi perempuan. Tadi ditentukan oleh kromosom Y yang menghasilkan SRY, kemudian SRY tadi akan menghasilkan apa namanya tadi? Mis begitu sehingga nanti akan berdiferensiasi menjadi testosteron dan sebagainya. Oke, untuk yang eh, diferensiasi seksual sudah selesai. Ada pertanyaan yang ingin didiskusikan? Belum, Cukup? Ibu. Oke. Kalau cukup dan belum, kita pindah ke infertilitas. Definisi infertilitas tentunya teman-teman semua itu paham begitu ya. Infertilitas itu artinya pasangan suami istri yang telah menikah selama 1 tahun dan sudah melakukan hubungan seksual tanpa alat kontrasepsi tetapi belum juga memiliki anak. Ini saya ambil dari Prawiro Harjo tahun 2005. Loh, Bu, kok diambilnya bukunya jadul? Iya, Prawiro Harjo ini dia masuk dalam kategori induk, buku induk begitu. Jadi masih bisa kita gunakan untuk apa namanya referensi. Klasifikasinya ini infertilitas itu adalah jadi nanti teman-teman bisa membaca bukunya Pogi begitu ya. Tentang infertilitas di sana apa namanya dibahas sangat mendalam begitu infertilitas antara laki-laki dan perempuan. Jadi kalau kita berbicara tentang infertilitas itu tidak hanya yang berperan itu perempuan, bisa saja perempuannya subur tapi laki-lakinya yang tidak subur atau laki-lakinya yang subur, perempuannya yang tidak subur. Begitu. Jadi ada dua kemungkinan infertilitas ini terjadi. Nah, infertilitas ini adalah tidak terjadinya kehamilan setelah menikah 1 tahun atau lebih dan melakukan hubungan seksual secara teratur 2 sampai 3 kali per minggu tanpa adanya pemakaian kontrasepsi. Sebentar deh. Itu kemudian WHO memberi batasan bahwa infertilitas itu dibagi menjadi dua, primer dan juga sekunder. Kalau primer itu belum pernah hamil pada wanita yang telah berkeluarga meskipun hubungan seksual dilakukan secara teratur tanpa perlindungan kontrasepsi untuk selang waktu paling kurang 12 bulan. Dan infertilitas sekunder ini tidak terdapat kehamilan setelah berusaha dalam waktu 1 tahun atau lebih pada seorang wanita yang telah berkeluarga dengan hubungan seksual secara teratur tanpa perlindungan kontrasepsi, tapi sebelumnya dia pernah hamil. Jadi dibedakan antara infertilitas primer dan juga sekunder. Kalau sekunder itu dia sudah pernah hamil, kalau yang primer itu sama sekali belum Ibu, pernah hamil. maaf, Iya. suaranya jauh. Oh, suaranya jauh. Iya. Masih jauh kah? Sudah jelas, Ibu. Oh, sudah jelas. Oke. Eh, terima kasih Siska telah dikonfirmasi. Jadi teman-teman beda dari infertilitas primer dan juga infertilitas sekunder. Kalau dia itu yang primer, itu artinya si perempuan ini belum pernah hamil sama sekali. Itu dia disebut dengan infertilitas primer. Kalau infertilitas sekunder, seseorang perempuan itu sudah pernah hamil. Kemudian untuk hamil berikutnya itu lama dan susah. Itu yang disebut dengan infertilitas sekunder. Begitu. Jadi infertilitas ini bisa kita bagi begitu ya. Nah, etiologinya dan faktor resikonya ini sebenarnya banyak sekali teman-teman. Ini hanya saya cuplik sebagian saja. Dan untuk penanganannya ini kebetulan tidak saya bahas. Nanti teman-teman akan saya kirimkan buku panduan POGI, begitu ya. Yang di situ isinya tentang infertilitas. Bagaimana dokter, begitu ya, karena kita hanya nesuno, jadi saya tidak membahas di sini secara mendalam. Karena kompetensi bidan itu sampai dengan pada konseling tentang fertilitas dan konseling bagaimana kita mampu mendeteksi seorang itu subur atau tidak begitu. Jadi hanya sampai dengan batasan
eh, saya ingin program hamil. Nah, itu kita bisa membantu dengan cara bagaimana menghitung proses menghitung itu tadi kapan dia waktu suburnya. Besok akan saya ajarkan pada saat mata kuliah KB. Itu saya ajarkan detail di bagaimana cara menghitung apa namanya seseorang itu nanti subur atau tidak begitu. Jadi memang ada tahapannya dulu dari sini kalian nanti di biologi reproduksi ini akan mempelajari siklus menstruasi. Mungkin teman-teman semua sudah pernah ya di diploma, cuma nanti di sini akan lebih kita tekankan lagi sehingga teman-teman paham tuh tentang hormon-hormonnya itu seperti apa. Kemudian nanti akan ditambah pada saat KB begitu. Itu sehingga nanti di infertilitas ini saya tidak akan membahas bagaimana penanganannya. Walaupun di luar sana untuk infertilitas ini penanganannya banyak sekali, Dik. Dari eh, kalau misalnya sudah diketahui dari perempuan itu ternyata pada saat dilakukan USG, dia terjadi penyumbatan tuba, biasanya dia akan dilakukan HSG. Begitu, memperlebar tuba itu agar dia tidak tersumbat. Nah, kalau semisalnya apa namanya pada laki-laki, jadi kalau semisalnya kesuburan itu kita mencoba dulu dari perempuan. Kalau perempuannya itu di ini USG oke-oke saja, kemudian ovumnya juga oke, kemudian dicoba dulu secara alami begitu. Sudah secara alami kemudian diberikan vitamin begitu. Nah, kalau semisalnya dari masa percobaan itu belum lagi begitu si perempuannya ini oke-oke saja, tidak ada penyumbatan tuba, tidak ada apapun sehingga tidak perlu dilakukan HSG, maka kita berpindah nih ke laki-laki begitu. Laki-lakinya ini akan kita uji, akan kita lihat spermanya, uji kuantitatif dan juga uji kualitatif. Kuantitatifnya itu nanti berupa semisalnya berapa jumlahnya dan sebagainya. Nah, kualitasnya ini nanti yang akan di apa namanya di lab itu dicoba itu dilihat itu adalah motilitasnya. Motilitasnya itu pergerakannya si sperma itu cepat atau enggak atau dia letoy. Begitu itu dari segi kualitatif begitu, Dek. Kecepatan dia bergerak, kemudian morfologi dari bentuk sperma, begitu kalau misalnya bentuk sperma yang oke itu kan bentuknya seperti kecambah ya. Cuman ada yang sperma itu tidak oke, walaupun kuantitasnya ukurannya itu banyak, produksinya itu banyak, ternyata setelah dilakukan cek mikroskopik itu secara kualitas itu morfologinya jelek begitu. Ada yang mungkin apa namanya ekor ekor satu kepalanya dua itu termasuk morfologi yang jelek. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Karena dulu pada saat saya belajar kebetulan magister saya itu adalah di biomedik begitu deh. Kebidanan magister kebidanan yang khusus ke biomedik sehingga kita benar-benar melihat mikroskopik dari sperma begitu. Itu dari mana Bu spermanya didapat ya dari orang-orang. Dari mana ya yang sudah kita apa namanya kita berikan kompensasi kemudian dia mau meinikan spermanya begitu. Nah, kalau besok kalian pada saat di lab kalian belajarnya nanti spermanya sperma tikus begitu, bukan sperma manusia. Begitu ya teman-teman, karena kami rasa kita memberikan contoh dulu begitu ke teman-teman, begitu sampai pada akhirnya mungkin kalau teman-teman nanti lanjut ke magister dan sebagainya, kemudian magisternya mungkin yang biomedik, midwifery biomedik, begitu nanti teman-teman bisa sangat paham sekali di situ. Nanti salah satunya akan belajar sperma, belajar sel endotologi, kemudian belajar imunologi, gitu, walaupun kita bidan, begitu gitu karena bidan itu juga ada bidan researcher atau bidan peneliti begitu teman-teman itu sedikit gambaran begitu ya yang sebenarnya tidak hanya dilimpahkan pada perempuan tapi laki-laki ini ternyata dia juga berperan begitu yang mungkin kuantitasnya banyak kualitasnya ternyata tidak bagus begitu atau mungkin eh, spermanya itu oke ternyata ada kelainan dari apa namanya bentuk si ini testis sih. Mungkin testisnya itu besar sebelah begitu. Nah, itu juga mempengaruhi kesuburan seorang pria dan itu sering terjadi pada kasus-kasus infertilitas ini begitu. Jadi kadang dokternya akan tanya ke laki-laki yang apa namanya testisnya itu atau telurnya itu yang di bagian bawah dua itu yang satu
besarnya sama atau tidak, itu kadang akan ditanyakan. Kalau misalnya tidak sama, oh kemungkinan si laki-laki ini dia terjadi varikokel begitu, sehingga harus dilakukan operasi agar sama dan sebagainya begitu. Itu ya teman-teman, ini sedikit penata laksanaan yang nanti teman-teman bisa membaca sendiri karena ini nice to know. Bisa membaca sendiri di buku, nanti akan saya kirimkan buku. Begitu nanti bisa dibaca dari Perhimpunan Dokter Obsgyn. Nah, ini untuk etiologi infertilitas, kalau dari faktor perempuan, di sini ada gangguan ovulasi. Jelas, gangguan ovulasi seperti SOPK, begitu ya, gangguan pada siklus haid, kemudian insufisiensi ovarium primer, kemudian WHO ini dia membagi kelainan ovulasi ini dalam 3 kelas, yaitu kelas 1 kegagalan pada hipotalamus hipofisis, kemudian kelas 2 ini gangguan fungsi ovarium, normogonadotropin. Kelas 3 ini dia kegagalan ovarium. Sama 4, maaf ini menjadi 4 kelas begitu. Hiperprolaktinemia. Ya ini nanti ada, kalau seseorang itu yang hiperprolaktin, nanti akan seperti apa. Begitu itu nanti ada di buku tersebut. Jadi hiperprolaktinemia itu bisa kalian analogikan kalau misalnya KB, seseorang yang KB itu, seseorang yang KB minimal, metode alamiah, begitu ya, metode alamiah yang dia menyusui selama 6 bulan. Itu kadar prolaktinnya itu dia tinggi, sehingga dia tidak mendapatkan menstruasi. Karena apa? Progesteronnya dia tinggi. Gitu. Jadi tidak seimbang tuh antara estrogen dan progesteron. Padahal untuk kita menstruasi itu nanti kita harus me, apa namanya menghasilkan atau menghidupkan atau menumbuhkan folikel. Folikel ini dihasilkan oleh FSH, follicle stimulating hormone, di mana dia dibantu rilisnya itu dengan estrogen. Nah, kalau misalnya progesteronnya itu dia tinggi, dia akan menekan tuh. Dia sebagai apa namanya blocker begitu ya. Si estrogen ini akhirnya tidak bisa berfungsi. Terus pada akhirnya folikelnya itu dia tidak bertumbuh, sehingga dia tidak bisa menstruasi. Itu yang disebut dengan hiperprolaktinemia. Gitu teman-teman. Nah, ada juga yang sebelum ini ya pindah ke sini, ada juga yang PCOS gitu. Itu juga salah satu dari kelainan hormon begitu. PCOS ini dia tidak bisa terlihat deh cadangan begitu. Tapi ada sedikit ciri-ciri tapi bukan primer begitu. Ada orang-orang dengan PCOS, dan kalau misalnya teman-teman apa namanya uh, sering membaca itu, sekarang ini tingkat oh sisa sisa ya. Jadi kalau PCOS ini sekarang itu sedang naik begitu ya, tren isunya itu sedang naik. PCOS itu disebabkan mungkin dari ketidakseimbangan hormon. Jadi PCOS itu bisa saja terjadi pada orang-orang yang menstruasinya itu teratur. Ternyata kita tidak tahu, ternyata orang tersebut itu mengalami PCOS. Begitu. Jadi gini deh, orang yang setiap bulannya itu menstruasi bisa jadi PCOS kalau misalnya pada saat di USG ternyata ovumnya itu dia tidak ada yang besar-besar. Jadi ovumnya itu dia hanya kecil-kecil. Nah, itu dia bisa masuk ke dalam kategori PCOS. Gitu teman-teman. Jadi saya punya teman juga begitu ya. Teman dulu sekolah, dia ternyata PCOS begitu, dan saya tidak tahu begitu karena umurnya itu pada saat saya dulu magister itu umur saya masih sekitar 24 kalau tidak salah. Itu saya magister. Eh, nah, teman saya ini dia sudah lumayan berumur begitu. Saya pikir sudah punya anak begitu, rupanya belum begitu, dan saya tidak bertanya lagi lebih lanjut karena itu sebuah privasi ya saya rasa. Tapi ternyata teman saya itu bercerita, saya ini tidak punya anak, saya ini PCOS, tapi anehnya saya menstruasi setiap bulan. Cuman memang ada, jadi gini,
Akhirnya kan kita sharing, kemudian kita tanya-tanya juga dengan dokter SPOG. Kebetulan kan dosen-dosennya itu banyak yang SPOG begitu kan. Kita sharing begitu terus SPOG itu bilang kalau salah satu eh, ciri-ciri begitu, tapi tidak semuanya, kebanyakan orang yang seperti laki-laki itu biasanya kebanyakan mengidap PCOS, entah dari suara. Jadi teman saya itu suaranya itu besar, besar ya seperti saya gini ngebas, cuman lebih besar lagi. Benar-benar seperti laki-laki begitu. Terus kemudian perawakannya itu dia juga yang sedikit keker begitu dan bulu-bulunya itu banyak, bulu-bulu di kaki. Nah, kita sharing seperti itu, oh ternyata seperti itu, tapi tidak semuanya. Begitu ya teman-teman. Dokter itu bilang sebagian besar itu saya jumpai seperti itu, begitu. Atau ada juga yang eh, apa namanya tumbuh, mungkin tumbuh kumis yang lebat. Cuman itu juga tidak menjadikan tanda begitu. Karena dulu pada saat saya masih muda begitu, saya masih muda ya, saya sekarang masih muda juga sih. Maksudnya dulu sebelum saya punya anak begitu deh, saya masih SMP SMA, itu saya tuh lebat kumisnya itu. Kumis di apa namanya di sini tuh banyak. Terus di area bawah mata sini itu juga lebat. Ini banyak gitu. Terus di sini tuh alis saya tuh hampir hampir nyatu begitu dan tebel sekali sampai bulu mata saya itu tumbuhnya itu sampai tidak satu garis tapi di atas begitu. Dan saya menstruasinya setiap bulan juga, tapi eh, saya tipe orang yang bulunya banyak. Tapi setelah punya anak itu sempat saya anak yang pertama itu tiba-tiba hamil itu bulu kaki saya jadi tidak ada di. Saya heran juga, loh kok jadi mulus seperti ini ya. Terus kemudian apa namanya kumis-kumis saya ini juga jadi sedikit tidak terlalu tebal begitu. Anak kedua, anak ketiga biasa saja dan sampai sekarang ini eh, bulu-bulu di sini tuh ternyata hilang begitu. Nah itu kami berdiskusi juga dengan SPOG. Loh, dokter, tapi dulu saya sebelum punya anak apa namanya ini lebat itu ininya gitu. Iya, makanya saya bilang tidak semuanya begitu kata dokter, tapi sebagian besar seperti itu. Gitu ya teman-teman, sedikit kita gali tentang PCOS. Nah, kemudian kita masuk ke gangguan tuba pelvis. Di sini kerusakan tuba ini dapat disebabkan oleh infeksi, entah itu chlamydia, gonore, ataupun TBC, maupun endometriosis. Klasifikasi kerusakan tuba ini di antaranya ada grade 1, ini oklusi tuba proksimal tanpa adanya fibrosis, atau oklusi tuba distal tanpa adanya distensi. Mukosanya dia masih tampak baik, perlekatannya itu dia ringan. Ini tadi yang saya bilang. Setelah dilakukan USG, ternyata ada penyempitan di bagian tuba. Nah ini tadi, grade-nya itu dia masuk grade berapa? Grade 1 kah? Grade 2 kah? Grade 3 kah? Begitu teman-teman. Itu yang kalau misalnya dia terjadi penyempitan tuba tadi dilakukan HSG begitu. Jadi ada sebuah alat begitu dimasukkan kemudian disemprotkan sebuah, nggak ngerti ya apa itu. Mohon maaf Ibu. Ya, gimana VP? Suara- Mohon maaf Ibu, suara Ibu kurang jelas. Masih kurang jelas ya? Aduh. Iya, tidak stabil Ibu suaranya. Oh ya, Dek. Karena ini tuh saya kebetulan itu di rumah orang tua saya dan tidak ada wifi, jadi saya tethering HP. Sekarang sudah oke belum? Yang ini sudah baik Bu. Oh ya, baik. Nggih, baik. Nanti kalau misalnya ini lagi saya di stop ya, biar saya tidak ngomong terus. Oke, terima kasih VB pemberitahuannya. Jadi saya ulang. Tadi yang saya berbicara tentang penyempitan tuba ini diantaranya ini ada gangguan tuba ini tadi. Dia masuk grade 1, grade 2 ataupun dia grade 3. Nah, itu nanti dia akan dimasukkan semacam alat kemudian disemprotkan begitu teman-teman. Di situ gitu agar si tubanya itu dia tidak menyempit, dia bisa membuka. Begitu. Itu yang bisa ditangani mungkin dia yang masih di grade grade awal seperti ini begitu. Nah, kalau dia sudah masuk grade 2 ini sudah ada kerusakan tuba berat. Begitu. Nah, kalau misalnya itu hanya tuba yang sebelah itu masih bisa kemungkinan untuk hamil. Artinya yang tuba sebelahnya dia masih oke. Dia masih normal begitu. Nah, yang ditakutkan adalah kalau penyempitannya itu di kedua tuba itu.
Begitu teman-teman. Nah, kalau di grade 3 ini kerusakan tuba ini berat atau bilateral. Fibrosis tuba ini luas, kemudian distensi tuba ini lebih dari 1,5 cm mukosa tanpa abnormal dan oklusi tuba bilateral perlekatannya berat dan juga luas. Nah, ini yang sudah susah begitu teman-teman. Jadi Eh, tapi kalau semisalnya Tuhan berkehendak begitu ya, kalau semisalnya terjadi penyempitan ini dan ini hanya di sisi mungkin yang sebelah kiri, masih ada sisi sebelah kanan yang oke, itu insya Allah masih bisa untuk hamil begitu. Dan yang mungkin yang sisi sebelah kiri ini bisa dilakukan itu tadi HSG sehingga dia bisa terbuka. Perlekatannya dia bisa perlahan-lahan lepas begitu. Ini yang gangguan tuba. Kemudian kita masuk ke gangguan uterus. Kelainan uterus yang menyebabkan infertilitas diantaranya ada septum uteri. Hal ini dapat menghambat maturasi normal embrio karena kapasitas uterus ini yang kecil. Begitu ya. Ini ada stadium 1, stadium 2, stadium 3. Dia bisa berfertilisasi, tapi setelah sampai di tadi apa namanya? Setelah si embrio itu tadi dia menempel dan sebagainya itu, ternyata si uterus itu dia tidak mampu menampung begitu, sehingga dia bisa keluar lagi. Itu terjadi flek perdarahan dan harus dikuret. Nah, itu bisa diakibatkan karena septum uteri. Kemudian mioma uteri. Mioma khususnya mioma submukosa mempengaruhi transportasi gamet dengan cara menghalangi ostium tuba. Pembesaran dari rahim dan distorsi dari kontur uterus mungkin mempengaruhi implantasi, menyebabkan disfungsi kontraktilitas uterus yang pada gilirannya bisa mengganggu dengan migrasi sperma, transportasi sel telur, dan mengganggu nidasi. Kalau mioma uteri pasti kalian sudah paham ya bagaimana mekanismenya atau patofisiologinya. Sebentar, baterainya habis. Uh, Suara saya sudah terdengar jelas? Oke, terdengar ya? Ya, Bu. Iya. Oke, baik. Hmm, kalau mioma uteri kalian bisa mungkin menganalogikan atau bisa membayangkan begitu ya. Kalau misalnya ada benda begitu ya, yang dia itu membesar di endometrium, itu jelas dia akan mempengaruhi nidasi atau akan mempengaruhi jalannya si tadi blastula untuk dia berimplantasi di uterus begitu. Nah, tapi kalau semisalnya miomanya ini ndelalahe kecil gitu ya, kemudian dan ndelalahe pada saat terjadi implantasi itu bisa begitu. Nah, itu biasanya mioma uteri ini dia akan keluar pada saat eh, melahirkan. Jadi tidak perlu dilakukan operasi, dia menghilang. Atau kadang dia bisa mengecil seiring dengan hormon kehamilan. Begitu teman-teman. Jadi kadang ada yang dia sebelum hamil ada mioma mungkin berapa senti begitu ya, 2 senti, 3 senti. Kemudian setelah dia hamil miomanya hilang. Nah, itu bisa karena hormon, bisa karena dia keluar pada saat proses persalinan. Begitu teman-teman. Nah, ini faktor pria, ini tadi penyebab infertilitas ini adanya gangguan produksi sperma. Kemudian gangguan produksi sperma ini misalnya akibat kegagalan testis primer, hipergonadotropik hipogonadisme yang disebabkan oleh faktor genetik atau sindrom Klinefelter atau mikrodelesi kromosom Y atau kerusakan langsung lainnya terkait dengan anatomi. Infeksi MAMS, orsitis atau gonadotoksin. Kemudian ada gangguan fungsi sperma, ini misalnya akibat antibodi antisperma, radang saluran genita atau prostatis, kemudian varikokel, kemudian kegagalan reaksi akrosom, kemudian ketidaknormalan biokimia atau gangguan dengan perlekatan sperma ke zona pellucida atau penetrasi. Nah, kalau gangguan fungsi sperma ini ada antibodi antisperma ini
Ini dulu pernah ya saya diceritain oleh itu tadi dokter SPOG gitu yang dulu dosen saya begitu. Itu antibodi anti sperm itu artinya ada perempuan itu dia yang alergi sperma. Jadi setiap berhubungan seksual begitu terjadi pembengkakan pada vaginanya. Ternyata setelah dicek itu dia terjadi ini antibodi anti sperm ini. Yang sperma ini mungkin dia mengeluarkan sebuah antibodi yang dia bisa mampu me, apa namanya membuat alergi si perempuan itu juga ada begitu deh, gangguan fungsi sperma. Nah, kemudian ada sumbatan pada duktus, misalnya akibat vasektomi, tidak adanya vas deferens bilateral. Jelas kalau ini karena memang dibuat begitu ya, agar si sperma itu tadi dia tidak bisa ke vas deferens dan keluar ke epididymis begitu. Atau sumbatan kongenital atau yang didapat pada epididymis atau ductus ejaculatoris begitu. Selain itu, fertilitas laki-laki juga dapat menurun akibat dari kelainan urogenital, infeksi saluran urogenital, suhu skrotum yang meningkat, contohnya akibat dari varikokel, begitu tadi yang saya ceritakan besar sebelah begitu atau mungkin besar kecil begitu. Kemudian kelainan endokrin, kelainan genetik dan juga faktor imunologi. Faktor gaya hidup bisa karena konsumsi alkohol, kemudian merokok, kemudian berat badan, olahraga, dan juga stres. Ada juga karena obat-obatan gitu, ada juga karena pekerjaan seperti dia yang bekerja di sering terpapar sinar radiasi begitu ya, foto ronsen dan sebagainya gitu, atau mungkin yang tentang logam dan juga pestisida ini juga. Nah, bagaimana caranya kita mungkin bisa melakukan tadi ya, contoh untuk mengatasi infertilitas ini. Kalau misalnya tadi dicek begitu ya perempuannya oke-oke saja, tidak ada ini, maka bisa saja kita disarankan inseminasi buatan. Inseminasi buatan ini dia maksudnya adalah eh, di dilihat dulu deh. Jadi biasanya si perempuan ini dia akan diberikan obat kesuburan begitu. Nah, pada saat ovumnya dia itu terjadi ovulasi. Kalau terjadi ovulasi itu kan biasanya kalau di USG itu kan ovumnya itu kan pasti dia akan besar, ada yang besar. Nah, pada saat sudah dipastikan wanita ini ovulasi, maka si laki-laki ini diminta untuk mengeluarkan spermanya. Kemudian spermanya itu ditembakkan, dibantu ditembakkan ke uterus dengan menggunakan alat begitu. Begitu teman-teman. Ini saya pernah juga asistensi ini, inseminasi buatan ini. Jadi inseminasi itu prosesnya adalah pada saat si perempuan ini sudah dipastikan subur di USGO ini ada ovum yang besar, kemudian si suami ini diminta untuk ejakulasi, mengeluarkan spermanya, kemudian spermanya itu dibantu menembakkan ke uterus, dibantu kemudian agar dia bisa cepat sampai ke tuba. Begitu teman-teman, itu inseminasi buatan. Nah, apa eh, kalau seperti itu artinya dibantu menembakkan itu agar si sperma ini dia tidak terlalu lama berjalan dari rongga vagina masuk ke uterus, jalan lagi ke tuba. Nah, ini langsung disemprotkan tas gitu, masuk ke endometrium, bisa lebih cepat masuk ke tuba. Begitu, jadi inseminasi ini fungsinya untuk mempercepat si sperma itu sampai ke tuba dan bertemu dengan ovum. Begitu teman-teman, itu yang dimaksud dengan inseminasi buatan. Nah, tindakan ini pada umumnya berhasil dengan baik tergantung pada keterampilan dokter. Sejauh ini tidak ada resiko bagi wanita ataupun terdapat cacat pada bayi. Ini dibagi menjadi dua, ada AIH atau homolog artificial insemination atau pembuahan homolog dengan menggunakan benih dari suami sendiri, atau AID atau heterologous artificial insemination atau pembuahan heterolog yang menggunakan benih bukan suami sendiri. Begitu. Itu juga ada, cuman kalau yang AID ini biasanya banyak terjadi di luar negeri, begitu ya. Atau titip rahim. Iya sih. Kalau itu loh yang pelangi itu loh, laki-laki dengan laki-laki, kemudian titip rahim, begitu spermanya itu diambil, kemudian ditembakkan ke perempuan, nah begitu itu bisa juga titip rahim, begitu.
Nah, kemudian ada in vitro. Nah, in vitro ini atau yang disebut dengan bayi tabung. Jadi proses bayi tabung itu ovumnya diambil, kemudian ditaruh di dalam tabung yang di situ itu dia sudah diatur suhunya sesuai dengan si ovum ini agar dia tidak mati. Kemudian di proses itu diambillah sperma, ditembakkan di situ. Begitu. Nah, kemudian nanti setelah si ovum sama sperma itu bertemu, dia sudah menjadi sel tadi ya zigot, kemudian morula, blastula, baru dia diambil dari tabung itu kemudian ditanamkan di perempuan. Itu yang dimaksud dengan IVF. Begitu teman-teman. Jadi kalau IVF ini pembuahannya itu dilakukan di luar rahim. Jadi di apa namanya ditaruh di tabung begitu, kemudian dilihat dia berkembang atau tidak. Jadi ovum seorang perempuan ini bisa jadi dia dimatangkan 3 sampai dengan 4 sekali matang itu bisa diambil semua kemudian dikasih sperma. Begitu nanti mana yang dia jadi, begitu kemudian setelah jadi itu tadi zigot, kemudian dia menjadi beberapa sel, itu baru diambil selnya ditanamkan di perempuannya. Makanya setelah dilakukan IVF, perempuan tidak boleh untuk berkegiatan. Jadi jangan bekerja terlalu keras dan sebagainya agar dia bisa nempel. Gitu. Kemudian ada gamet intrafalopian transfer adalah pemindahan gamet ke dalam tuba falopi. Gamet adalah sperma laki-laki atau telur perempuan. Dalam proses GIVT ini sperma dan telur akan dicampur dan kemudian disuntik di dalam saluran indung telur. Nah, ini kalau ini dia apa namanya diambil di luar. Nah, itu G- GI GIVT ini kadang-kadang itu bisa dilakukan pada pasangan suami istri yang istrinya tidak mau hamil tapi dititipkan ke rahim perempuan lain. Nah, itu kadang menggunakan ini GIVT ini. Atau ada juga yang zigot intra-fallopian transfer. Zigot intra-fallopian transfer ini juga dipanggil PROS ini. Dalam prosedur ini telur dan sperma dibiarkan selama 14 jam. Terjadi zigot dengan dua proneklus terbentuk. Selepas penyatuan itu zigot dipindahkan ke saluran telur. Begitu ditembakkan setelah dia jadi zigot belum jadi blastula dia sudah diambil ditembakkan ke dalam tuba begitu. Nah, ada intrasitoplastic sperm injection. Ini sebuah teknik mikromanipulasi dengan menyuntikkan sebuah spermatozoa yang berasal dari ejakulat ke dalam ooplasma oosit yang matur. Saat ini yang menjadi perhatian utama dari tindakan IGSI ini adalah keamanan prosedur atau hubungannya dengan luaran bayi yang dihasilkan. Kontroversi di bidang ini terutama menyangkut 4 hal, yaitu obstetrik, kemungkinan kelainan kromosom, kelainan kongenital dan gangguan perkembangan. Ini IGSI ini jarang dilakukan juga begitu, Dek. Ini saya ringkaskan ini dari buku apa namanya tadi yang sudah saya bilang begitu ya dari buku panduan POGI tentang infertilitas ini. Ini eh, fisik semisal kerja paruh waktu atau waktu yang lama ini kelompok pekerja paruh waktu efeknya tidak memberikan efek. Kemudian panas atau meningkatkan suhu skrotal ini tukang las pengendara mobil dan motor yang dia menggunakan celana jeans sehingga bisa menekan si skrotumnya ini parameter sperma menjadi tidak normal. Tadi baik kuantitas dan kualitas. Ini dari apa namanya penelitian ini nanti kalian bisa melihat jurnalnya, begitu nanti saya berikan bukunya. Jurnalnya ada. Kemudian ada X-ray atau radioterapi, kelompok pekerja radioterapi. Ini efek terhadap kesuburannya bisa azospermania, kemudian mengurangi jumlah sperma, namun dapat normal kembali kalau efek radioterapinya ini sudah hilang di dalam tubuh. Kemudian elektromagnetik atau pekerja tambang, ini efeknya tidak konsisten untuk spermanya atau untuk kesuburannya. Kemudian getaran penggali atau pekerja mesin ini bisa menjadikan oligozoosperma atau spermanya sedikit atau astenozoosperma. Kemudian pestisida. Ini contohnya petani, ini juga sama mengurangi tingkat kesuburan dengan ini tadi menjadikan spermanya sedikit. Kandium atau magnesium bekerja di pabrik baterai.
Kemudian pelebur pekerja metal. Ini mengurangi kesuburan, memberikan efek pada pasangan seksual. Aseton, glikol, ester karbon displusi ini laboran atau pekerja di bidang percetakan atau pekerja kimia. Ini juga bisa menurunkan ini dari oligosperma ini. Kemudian ada pabrik percetakan plastik, bahkan dokter gigi dan dokter biasa yang dia menggunakan anestesik, ini dia tidak memberikan efek apapun. Ini pada penelitian. Nah, terus uh-uh, kalau semisalnya pada fertilitas perempuan di sini, contoh para medis begitu ya, ini menurunkan fekunditas, kemudian pemajangan waktu untuk terjadinya kehamilan. Ion dan radiasi atau pekerja pabrik nuklir ini tidak memberikan efek. Visual atau komputer ini meningkatkan resiko infertilitas karena dia itu apa namanya terlalu lama di depan laptop atau di depan komputer sehingga mager tidak mau bergerak ini. Terus kalau kimia sama pestisida, kemudian gas anestetik ini menurunkan angka fekunditas saja, begitu. Nah, selesai. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Izin bertanya, Ibu. Ya, silakan. Baik, Ibu, perkenalkan saya Arini.